Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan Pemprov Kaltara dan juga berita terupdate lainnya. Berita pertama, Selasa lalu PJS Gubernur Kaltara menghadiri FGD Inventarisasi Masalah tentang persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang diinisiasi oleh DPD RI. Pada kesempatan tersebut hadir pula Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Salah satu tema yang diangkat pada FGD kali ini adalah implementasi peran dan tugas DPD RI dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan perda. Terkait hal tersebut, PJS Gubernur berharap akan terjalin harmonisasi antara kewenangan legislatif review dengan yudikatif review ataupun eksekutif review. Sangat diharapkan lewat kunjungan Wakil Ketua DPD RI dan FGD ini dapat dilihat dan diserap secara langsung berbagai informasi mengenai permasalahan aktual pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kaltara. Kepada Wakil Ketua DPD RI, Teguh berharap dukungan dari DPD RI untuk membantu perjuangan Kaltara mewujudkan rencana DOB yang diusulkan sebelumnya. Lalu terkait pembangunan infrastruktur yang didukung APBN, diharapkan dipercepat realisasinya atas dukungan DPD RI. Termasuk bantuan kemudahan aksesabilitas transportasi barang ke wilayah perbatasan. Berita selanjutnya, Rabu lalu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tiba di Tanjung Selor. Kedatangannya ke Kaltara dalam rangkaian penyerahan mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Kemendagri mengeluarkan inovasi berupa anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM yang serupa dengan mesin ATM pada 2020. Bedanya, ADM tak mengeluarkan uang, namun dokumen yang dibutuhkan pemohon seperti IKTP, KK, atau akta kelahiran. Jadi untuk pengurusan KK, IKTP atau dokumen kependudukan lainnya cukup difoto dan dikirim via WhatsApp. Nanti dari Dukcapil akan memberikan kode verifikasi ke yang bersangkutan. Kode itu yang kemudian digunakan untuk proses pengurusan di mesin ADM tersebut. Jika tahapan yang harus dilewati sudah selesai, maka secara otomatis sudah bisa tercetak sendiri dokumen kependudukan yang diajukan. PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi mengungkapkan, proses perekaman IKTP di Kaltara sendiri sudah berjalan 99%. Artinya, dari akumulasi warga yang sudah merekam, masyarakat yang belum melakukan perekaman sebanyak 2.390 orang yang tersebar di kabupaten kota se-Kaltara. Berita selanjutnya, saat memimpin apel siaga Pilkada Serentak tahun 2020, PJS Gubernur Kaltara berharap dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dapat mewujudkan Pilkada Serentak tahun 2020 yang sehat, aman, dan bebas penyebaran COVID-19. Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi, sehingga seluruh tahapannya harus dilaksanakan dengan aman, damai, sejuk, dan lancar. Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Untuk Kaltara sendiri terdiri dari 4 kabupaten dan 1 provinsi. Teguh mengungkapkan dengan penerapan prokes yang ketat tentunya akan menghindari hal yang tidak diinginkan. Artinya, proses pilkada harus tetap berjalan guna memastikan kepemimpinan di tiap daerah yang ada. Pasalnya, hal ini sangat mempengaruhi stabilitas politik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui apel siaga, Teguh ingin membuktikan bahwa Kaltara telah berupaya untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 agar berjalan demokratis. Tentunya dalam kesiapsiagaan komponen yang terlibat dalam menghadapi kemungkinan resiko dan ancaman pada pelaksanaannya. Berita selanjutnya, kami selalu saat menjadi narasumber Respons Kaltara edisi spesial jelang penghujung masa tugasnya sebagai PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi memberikan penilaian kerja tim bagi para ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.
PJS Gubernur Kaltara, Teguh Setiabudi menilai kinerja Sekda, asisten, staf ahli, dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara secara kapasitas sudah dinilai bagus. Kalau sinergi ini lebih dikedepankan lagi, ia yakin akan lebih banyak hal yang bisa diraih oleh Kaltara. Namun, keberhasilan yang sudah diraih harus disikapi dengan wajar. Teguh berpesan agar jangan mudah berpuas diri. Makin bertambahnya penduduk dan kemungkinan bertambahnya daerah otonomi baru di Kaltara, ia meyakini pelayanan masyarakat harus lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, ia meminta segenap jajaran OPD dan ASN di Kaltara terus meningkatkan kapasitasnya dan profesionalismenya. Selama hampir 71 hari bertugas sesuai masa tugasnya, PJS Gubernur Kaltara Teguh Setiabudi juga melihat Kaltara sebagai miniatur Indonesia. Ia sangat mengapresiasi keanekaragaman budaya di 5 kabupaten kota di Kaltara, yaitu Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Terima kasih sudah bersinergi bersama kami. Tarakan ya. Siapa di sini yang senang makan ikan biar pintar? Ya, faktanya ikan memang mengandung banyak gizi yang sangat penting. Ikan juga kaya dengan protein yang dibutuhkan oleh tubuh serta mengandung omega yang penting untuk pertumbuhan otak anak. Ya, oleh karena itu mari kita gemar memakan ikan dan menjadikannya salah satu solusi dalam penanganan gizi masyarakat. 26 November lalu, Pemprov Kaltara menggelar peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas. Perayaan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia, khususnya Kaltara, serta menarik minat untuk mengkonsumsi ikan. Upaya ini biasa dikenal dengan Gemar Ikan atau Gerakan Masyarakat Makan Ikan. Tidak hanya menjadi tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun juga instansi terkait, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, perayaan ini hanya dilaksanakan seputar pemerintah Provinsi Kaltara saja. Turut bersinergi dalam kegiatan ini, Dinas Pertanian Provinsi Kaltara, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, PKK, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kaltara. Selain itu, juga turut mengundang kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini membantu mengkampanyekan gizi dan pengelolaan sumber daya ikan ke masyarakat Kaltara, serta dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai UMKM. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang ingin mengirimkan video ataupun informasi menarik lainnya, bisa langsung email ke kami di humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.